Dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Senin 16 Januari 2023 lalu, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS, Komjen Pol Purnawirawan Adang Darajatu mengungkapkan bahwasanya memang ada praktek jual beli penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif atau restoratif justice yang terjadi di lapangan selama ini. Namun demikian, Adang Darajatun tak merinci di mana dan juga kapan saja praktek jual beli restoratif justice yang ia temukan tersebut. Ia juga mengatakan bahwasanya konsep restoratif justice kini mulai bergeser, di mana restoratif justice justru membuka kesempatan kepada masyarakat yang berkemampuan ekonomi tinggi untuk membeli keadilan. Hal-hal yang berhubungan dengan keadilan restoratif dalam peradilan pidana. LPSK berharap implementasi restoratif justice tidak bergeser. Dan sekarang sudah mulai bergeser. Nah, ini saya mau pendapat nih gimana nih LPSK sebaiknya. Karena apapun juga, ya menarik ya, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat berkemampuan ekonomi tinggi untuk membeli keadilan. Saya minta kedalaman ini. Ini nggak main-main ya. Karena saya lihat di lapangan ini restoratif justice ini udah mulai jual-menjual. Atas apa yang disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun, masih dalam raker tersebut, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyampaikan bahwasanya pihaknya kini telah tergabung dalam tim Pokja Restoratif Justice Peradilan Pidana yang dibentuk oleh Menko Polhukam. Tentunya ini dengan tujuan menjadi wadah koordinasi antar penegak hukum di tanah air. Hasto juga tentunya berharap implementasi dari restoratif justice tidak bergeser menjadi keadilan transaksional. Ya, sebelum saya akan temui salah satu pimpinan LPSK untuk tentunya berbincang lebih lanjut tentang bagaimana sebetulnya respon dari LPSK atas adanya dugaan praktek jual beli restoratif justice yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR RI tersebut, saya akan sampaikan tentunya secara singkat sebetulnya apa maksud dari penerapan restoratif justice ini. Restoratif justice atau keadilan restorasi merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan juga mediasi. Yang tentunya ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan juga keluarga korban, serta pihak lain yang terkait tentunya untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan juga mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Apa yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI tentang adanya praktek jual beli restoratif justice tampaknya tidak terlalu mengejutkan bagi LPSK. Karena dalam sebuah kesempatan, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyampaikan bahwasanya memang masih ada praktek jual beli restoratif justice yang membuat suatu perkara pidana jadi berhenti di proses. Kita akan konfirmasi langsung dengan beliau. Pak Edwin, yang ini saya tanyakan terkait dengan rapat di Komisi 3 kemarin bersama dengan LPSK terkait dengan praktik jual beli restorasi justice. Seperti apa tanggapan dari Pak Edwin?
Iya, restoratif justice itu memang sesuatu hal yang secara konsep bagus. Karena dia mengedepankan keterlibatan korban dalam proses hukum dan mempunyai concern dalam konteks memulihkan korban. Gitu. Jadi secara konsep dia bagus. Gitu. Tetapi dalam praktiknya banyak yang mengatasnamakan dengan restoratif justice atau RJ ini disalahgunakan, disimpangkan. Gitu. Jadi banyak kasus-kasus yang sebenarnya tidak tepat dilakukan dengan restoratif justice, ya, keadilan restoratif, tetapi malah dijadikan restoratif justice. Gitu. Artinya ada kasus-kasus, ada ukuran kasus tersendiri untuk dikategorikan sebagai RJ ini berarti Pak? Ya. Seharusnya begitu. Kalau dia dibuka terlalu lebar, itu malah berbahaya. Berbahayanya karena secara umum yang punya kekhawatiran, punya ketakutan terhadap perbuatan itu pelaku. Gitu. Ya. Sementara kalau korban kan memang harapannya pemulihan. Gitu. Baik pemulihan secara fisik, psikis, ya, termasuk juga keadilan. Artinya perbuatan korban dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya. Nah, tapi dalam praktiknya itu jadi seperti ada upaya dari pelaku untuk menyelesaikan masalah hukum di luar hukum, gitu. Dengan kalau bahasa umumnya sih damai, nah, perdamaian. Nah itu yang menurut kami tidak sesuai dengan konsep RJ itu sendiri. Jadi kan sebenarnya RJ itu upaya mediasi, sekaligus juga rekonsiliasi. Gitu. Nah rekonsiliasi ini harus kasih batasnya, yang perkara apa yang bisa direkonsiliasi, mana tidak. Gitu. Misalnya kalau dulu misalnya ada pelaku nenek Nimah apa ya kalau salah, yang mencuri kayu di perhutanan, di tanahnya perhutani. Gitu. Ya kayu yang dicuri itu bukan kayu sepohon, bukan juga untuk dia jual, tapi untuk kayu bakar misalnya, gitu kan. Dia kan cuma ranting-ranting diambil terus dikenakan pasal pencurian, gitu loh. Padahal dia tidak memperkaya diri sendiri juga. Kalau yang begitu di restoratif justice kan tepat, gitu loh. Karena sebenarnya nggak ada mens rea dari si pelakunya untuk buat kejahatan. Cuma kebetulan itu misalnya tanah perhutani, dia masuk perkara orang lain dan mengambil sesuatu dari situ, walaupun itu hal yang sebenarnya juga sampah. Itu dianggap sebagai pencurian. Ya. Yang kalau begitu tepat. Tetapi misalnya pada kasus yang terakhir di Brebes, belum lama ini. Kasus pemerkosaan. Ada lebih dari satu orang, nggak salah pelakunya. Kemudian diselesaikan secara damai. Itu nggak tepat, gitu. Ya, kasus yang sebelumnya juga seperti itu. Yang pernah ramai juga pegawai Kementerian Koperasi yang diperkosa oleh teman sejawatnya. Ya, peristiwa 2019. Tapi kemudian naik lagi karena kemudian ketika tahun 2020 itu diselesaikan secara perdamaian juga dengan mengatasnamakan restoratif justice. Itu tidak bisa? Itu pemerkosaan. Karena kasus pemerkosaan? Kasus pemerkosaan. Artinya LPSK dalam hal ini juga mencium adanya temuan-temuan begitu, selain juga kasus-kasus yang tadi kita sudah ungkapkan begitu ya Pak ya? Ya kami banyak temuan, karena kan kami berangkat dari perkara pidana. Banyak permohonan-permohonan yang masuk dari perkara pidana yang masuk, misalnya kekerasan seksual, atau penganiayaan, atau penyiksaan, atau KDRT, ya. Dan kemudian dalam perjalanannya selesai perkaranya atau ditutup karena dengan alasan restoratif justice. Padahal di balik itu ya perdamaian atau juga pemberian uang kepada korbannya. Gitu. Jadi kadang-kadang situasi ekonomi korban juga dimanfaatkan. Itu yang dimanfaatkan oleh pelaku dan oknum-oknum tertentu ya untuk kemudian memfasilitasi supaya adanya perdamaian, supaya pelaku bebas dari jerat hukum. Artinya jika memang ada kasus yang tidak seharusnya bisa di-RJ-kan begitu, siapa sebetulnya yang dalam artian bermain begitu, Pak? Ya, tentu kan ada pihak-pihak yang secara struktural ya, punya kewenangan untuk memproses hukum. Gitu.
ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan. Yang paling pertama kepolisian dulu, gitu. Ini dari penyelidikan naik ke penyidikan, dari tidak ada tersangka jadi ada tersangka, ya kan? Kemudian ada penahanan, gitu. Nah, langkah yang dilakukan oleh pelaku yang pertama tentu masuk di kepolisian dulu. Ya. Bagaimana caranya supaya kasus ini tidak lanjut. Nah, jadi sinilah yang kemudian melahirkan oknum-oknum itu. Baik. Artinya di penegakan hukum ini harus hukum. jelas begitu Iya, ya. di penegakan hukum. Baik. Gitu. Ya. Pak Edwin, ya silakan Pak. Ya sebenarnya di beberapa instansi, di kepolisian, kejaksaan, di Mahkamah Agung, itu sudah punya peraturan-peraturan operasional bagaimana restoratif justice itu dijalankan. Ya. Gitu loh. Tetapi karena masing-masing diterbitkan oleh masing-masing instansi, jadi tidak ada satu kesatuan pandangan atau berbeda cara menentukannya mana yang boleh tidak boleh. Gitu loh. Yang di peraturan di Mahkamah Agung, dia jauh lebih rigid karena menyebutkan pasal-pasalnya dan ancaman hukumannya yang berapa yang bisa di restoratif justice. Gitu loh. Yang Kejaksaan Agung juga masih mengatur soal itu. Pasalnya apa, kemudian atau tindak pidananya seperti apa, ancaman hukumannya berapa. Ya. Tapi yang menurut saya yang perlu dikoreksi, yang perlu dikaji ulang, yang ada di kepolisian. Gitu. Artinya itu harus dipertegas lagi. Lebih rigid lagi Lebih seperti rigid halnya lagi. di Karena kalau nggak rigid itu akan berpotensi disalahgunakan dengan alasan tafsir terhadap yang tidak rigid itu kemudian dimanfaatkan, ya. Digunakan tafsir terhadap aturan yang tidak rigid tersebut. Gitu loh. Untuk meminimalisir kasus proses jual beli ini tadi begitu ya? Ya, untuk meminimalisir supaya tidak terjadi jual beli. Ya. Ya, jadi jangan sampai dari restoratif justice itu berubah menjadi transaksional justice. Ya. Munculnya dugaan adanya praktek jual beli restoratif justice yang dilontarkan oleh Komisi 3 DPR RI beberapa waktu lalu ternyata langsung memancing reaksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung merasa perlu untuk memberikan klarifikasi dan juga pemahaman kepada masyarakat agar pelaksanaan keadilan restoratif demi penegakan hukum humanis tidak tercoreng dengan pemberitaan yang minor dan juga tendensius, walaupun memang secara spesifik tidak menunjuk kepada satu lembaga ataupun kepada lembaga kejaksaan. Langsung saja kita akan temui Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bapak Teguh Sumendra. Pak Ketut, yang ingin saya tanyakan, yang pertama, ini tentunya kita harus persamakan terlebih dahulu perspektif terkait ataupun juga pandangan ataupun juga istilah. Mungkin restoratif justice ini kan mungkin sudah banyak ataupun juga kita harus samakan dulu. Sebetulnya apa restoratif justice ini, Pak Ketut? Jadi begini, restoratif justice itu adalah penerapan keadilan ya, dalam suatu sistem tindak pidana. Ya, jadi ceritanya begini, saya cerita dulu yang. Dari awalnya ada beberapa kasus seperti Nenek Mirna, ya kan. Ada yang bapak-bapak mencuri sandal jepit di masjid, mencuri kakao. Ya kan. Ini kasus-kasus yang menyentuh hati masyarakat, yang secara hati nurani tidak layak untuk dibawa ke pengadilan. Nah itu loh. Sehingga Pak Jaksa Agung dengan kewenangan yang dimiliki, ya, dan sudah diatur dalam 139 dan 140 KUHP, ya,
di mana jaksa setelah menerima tahap 2, setelah P21 dan tahap 2 dari penyidik, maka jaksa mengambil sikap boleh perkara ini untuk tidak dilimpahkan ke pengadilan karena alasan tidak layak secara hukum. Tidak ada manfaat, tidak ada keadilan di sana. Seperti itu. Nah, inilah yang mengilhami Pak Jaksa Agung untuk membuat restoratif justice. Dari tahun 2020 ini sudah lebih dari 2.000 kasus yang kita selesaikan melalui restoratif justice di seluruh Indonesia. Nah, ini sebelumnya dilakukan penelitian oleh UNEDC yang meneliti tentang bagaimana efektivitas penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dan ternyata kita dianggap paling terbaik di dunia. Paling efektif, paling tercepat, paling sederhana dan tidak menimbulkan biaya yang cukup banyak. Karena apa? Dengan adanya penyelesaian dengan restoratif justice di penuntutan, otomatis penyelesaian perkara yang ada di pengadilan, termasuk di lembaga pemasyarakatan, terpotong. Jadi biaya-biayanya bisa terpotong, cost-nya bisa diminimalisir. Nah, itu yang kita lakukan. Dan efek dominonya adalah over capacity di dalam lembaga masyarakat juga menjadi lebih sedikit, gitu. Bukan turun drastis seperti itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Pak Jaksa Agung. Nah, apa syarat-syaratnya yang diatur dalam Perja nomor 15 tahun 2020? Syarat untuk memperoleh restoratif justice, pertama harus ada perdamaian, ada alasan pemaaf, ada pemberian maaf dari korban. Itu yang pertama. Nah, kemudian ada ganti rugi dari pelaku tindak pidana. Ada ganti rugi. Apa ganti ruginya? Sebesar apa? Sebesar penderitaan yang diderita oleh korban. Artinya nominalnya ini ditentukan oleh? Nah, nominalnya ada di bawahnya, yaitu 2.500.000. Tidak lebih dari 2.500.000. Tidak lebih dari 2 juta. Ya, kalau 7 juta Pak bisa nggak? Ini fleksibilitas masih. Jadi ini tidak harus flat 2.500.000, tapi kalau ada sepanjang mereka masih bisa merestitusi istilahnya, merehabilitasi istilahnya, ini masih bisa. Nah, kemudian bahwa pelaku ini baru pertama kali melakukan tindak pidana. Jadi bukan residip. Bukan tercatat sebagai residip di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Nah, ini. Kemudian yang paling terpenting adalah tindak pidana yang dilakukan ini adalah tindak pidana tidak berdampak luas. Nah, itu loh. Inilah ringan, tidak berdampak luas. Tidak ringan juga. Tidak ringan. Nah, ringan itu harus dibedakan karena di KUHP ada tindak pidana ringan juga ya. Tindak pidana ringan itu ada melalui Undang-Undang Lalu Lintas, itu tindak pidana ringan, pelanggaran. Tapi dia termasuk tindak pidana ringan. Ya. Pencurian dalam keluarga, tindak pidana ringan. Apakah ini juga bisa direstoratif? Bisa. Itu loh. Tapi tidak bagian daripada restoratif justice. Karena di sini sudah ada ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. 5 tahun. Itu. Baik. Tapi ini yang menarik perhatian adalah terkait dengan respon dari Komisi 3 DPR RI. Ketika tadi dibilang ini sebuah prestasi nomor 1 di seluruh dunia bahkan untuk proses restorasi justice kita begitu. Pak, terkait dengan respon dari Komisi 3 DPR RI, bagaimana Kejagung merespon? Saya harus cerita ya. Jadi apapun yang kita lakukan di lapangan pasti ada respon negatif maupun positif. Ya kan? Nah, saya melihat respon dari beberapa teman-teman di DPR parlemen tidak, menurut saya sih harus kita hargai, harus apresiasi. Karena apa? Beliau ini adalah pengawas kita yang mengawasi kinerja kejaksaan, kepolisian dan pengadilan, penegak hukum, khususnya Komisi 3. Ini harus kita respon positif ya. Untuk apa? Untuk introspeksi, evaluasi kalau seandainya memang terjadi seperti ini. Tapi ternyata setelah kita cek di lapangan, Komisi 3 ini tidak tidak menentukan secara khusus bahwa itu terjadi di kejaksaan. Satu itu ya. Yang kedua, kasus yang disampaikan itu adalah kasus pelecehan seksual. Nah, kategori pelecehan seksual ini tidak termasuk dalam restoratif justice. Sama sekali tidak ada, gitu loh. Karena apa? Karena satu, yang namanya pelecehan seksual akan menimbulkan traumatis berkepanjangan bagi korban. Satu. Dan ini tidak bisa masuk dalam kategori itu. Nggak bisa. Ya? Yang kedua, ancaman hukumannya pasti lebih 7 tahun itu. Bisa sampai 12 tahun, bahkan sampai ada 15 tahun kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Perlindungan Anak. Kemudian yang ketiga ini kalau namanya pelecehan atau pemerkosaan, ini dampaknya luas kepada masyarakat. Bukan hanya pada diri pribadi atau individu yang mengalami korban tindak pidana. Dampaknya ke masyarakat luas. Efek dominonya sangat panjang. Nah, ini yang tidak bisa klasifikasi yang disebutkan sama Komisi 3. Artinya apa? Bukan di tempat kami itu. Karena restoratif justice itu ternyata tidak ada di kejaksaan saja, tapi ada juga di kepolisian dan di pengadilan. Di penegak hukum ini hampir semua ada restoratif justice. Ya, komitmen itulah yang mungkin akan menjadi pertanyaan dan
Pak Ketut mungkin bisa menjelaskan terkait dengan komitmen dari Kejaksaan Agung seperti apa terkait dengan kasus atau proses restorasi. Oke, ini adalah program penegakan hukum humanis, ya, di mana masyarakat itu adalah menjadi sesuatu yang utama. Ya. Bagaimana menjamin keadilan, kepastian, ya, kemanfaatan hukum itu di masyarakat, itu paling terpenting. Kejaksaan Agung selalu bilang seperti itu. Bukan transaksional jual beli. Tidak begitu, ada, sama sekali tidak ada. Karena apa? Karena pelakunya pasti orang-orang yang memang latar belakangnya udah ketidakmampuan. Misalnya nyuri HP untuk kepentingan anak-anaknya yang lagi sekolah online pada saat itu. Tapi dengan kemampuan ekonomi yang tinggi, begitu? Tidak juga, kita lihat kasusnya. Ya. Ya, kasusnya lihat. Paling terpenting tadi saya bilang harus ada perdamaian dengan pihak korban. Kalau korbannya nggak damai, kita nggak bisa masuk. Karena apa? Peran daripada penuntut umum adalah sebagai mediator di sini. Nah, kita Jaksa Agung ini komitmennya luar biasa, Pak. Jaksa harus berintegritas terhadap program kejaksaan yang sifatnya humanis dan profesional. Artinya apa? Kalau ada main-main dalam perkara ini, tidak ada kata maaf bagimu. Mau tidak mau kita lakukan pemeriksaan. Bahkan kalau ada transaksional yang tadi bilang ya, kita pidanakan yang bersangkutan. Nah itu komitmen Pak Jaksa Agung. Nah, artinya apa? Ini harus semua mengikutinya. Apalagi ini restoratif justice ini, ya pelaksanaannya tidak di daerah, Pak. Kejadiannya di kejari masing-masing, tetapi pemutus untuk restoratif justice itu ada di Kejaksaan Agung. Jadi nggak seperti bayangannya, wah ini memutuskan nanti di daerah, tidak. Dan ini Mas, ini di mapping. Sebelum kita melakukan restoratif justice terhadap si pelaku, kita lakukan mapping. Tahu mapping? Kita melakukan ngatbar, pengamatan dan penggambaran bagi orang bersangkutan. Apa latar belakangnya, di mana mereka, apakah tidak pidana yang dilakukan adalah by grade atau memang by need. Dan detail itu ya untuk mapping. Harus tahu itu. Oke. Sehingga inilah membuat laporan kepada Kejaksaan Negeri menyampaikan kepada Kejati secara berjenjang, kemudian Jampidum bisa memutuskan bahwa ini layak diberikan restoratif justice. Baik. Panjang tuh. Lumayan panjang. Pak Ketut. Dan kita tunggu komitmen itu. Iya. Kita tentunya tidak hanya penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung, tapi juga pihak-pihak lain, kepolisian dan juga pihak lainnya. Tentu terkait begini, dengan penegakan hukum. harapan kita ke depan begini Mas. Ya. Ya. Kita kepingin di samping sudah diatur secara khusus dengan KUHAP, ya, harus ada undang-undang khusus mengenai restoratif justice. Sehingga satu, tidak ada tumpang tindih antara penyidik kepolisian dengan kejaksaan dan termasuk juga pengadilan. Secara kewenangan tidak ada tumpang tindih. Yang kedua, kalau sudah ada payung hukumnya secara khusus, ini menjadikan kita menjadi lebih bagus dalam pelaksanaan ke depan. Nah, baik secara substansi, ya, baik secara mindset, ya, baik secara prosedural akan menjadi clear nanti kalau misalnya undang-undang sudah dibentuk. Ini harapan kita semua. Hukum sebagai salah satu perangkat kerja sistem sosial harus mampu memberikan pelayanan yang berkeadilan bagi masyarakat. Tentunya keadilan restoratif dalam penegakan hukum seyogyanya menjadi wujud dari peradilan yang humanis. Namun jika sampai terjadi praktek jual beli, maka ini adalah kegagalan fatal bagi upaya penegakan hukum. Mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, bahwasanya restoratif justice dengan titik berat pada humanisme bukanlah untuk menggantikan retributive justice.